tokoh agama Indonesia yang terkenal, yaitu Sunan Kalijaga. Pada saat Sunan Kalijaga ini akan melakukan tapa semedi di Gunung Kelut, tetapi ditantang oleh Lembu Suro dan beradulah kekuatan kanuragan antara Lembu Suro dan juga Sunan Kalijaga. Oke, halo teman-teman semua, balik lagi bersama Tao Sensei di sini. Dan seperti biasa, di video kali ini kita akan membahas Poci, podcast cerita mitologi. Dan di pembahasan kali ini, kita akan masih membahas nih terkait makhluk mitologi yang berasal dari Nusantara atau negara Indonesia, yaitu makhluk mitologi Lembu Suro dari tanah Babat Jawa. Tapi sebelum ke ceritanya teman-teman semua, silakan buat teman-teman klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi dan video-video terbaru dari Sensei. Bila sudah, tanpa basa-basi lagi teman-teman semua, langsung saja kita gas ke pembahasannya di Poci, podcast cerita mitologi. Di Jawa Timur ada sebuah kisah dan juga legenda kutukan terkenal yang disebut dengan kutukan dari Gunung Kelut, yang disebabkan oleh salah satu makhluk mitologi bernama Lembu Suro, yaitu sang raja para lembu dari kalangan jin yang jatuh cinta kepada salah satu putri bernama Putri Pusparini, yaitu anak dari kerajaan Brawijaya, yang mana cintanya ini ternyata dikhianati oleh sang putri sehingga Lembu Suro dikubur hidup-hidup di Gunung Kelut. Kemudian dia pun melakukan sumpah serapah kepada masyarakat Jawa, yaitu terutama ke Kerajaan Kediri, kemudian ke Tulungagung, dan juga ke daerah Blitar. Lembu Suro adalah makhluk mitologi yang berasal dari Jawa Timur, yang merupakan makhluk dari kalangan jin, dan dia disebut sebagai sang raja dari para lembu atau sapi. Lembu Suro ini memiliki perawakan, yaitu bertubuh seperti manusia, sedangkan untuk kepalanya adalah kepala lembu atau kepala sapi. Dia juga memiliki kekuatan kanuragan yang sangat luar biasa, yang mampu memimpin beberapa puluh ribu pasukan jin di wilayah Gunung Kelut. Bahkan dikatakan juga bahwa Lembu Suro ini pernah berhadapan dengan salah satu tokoh agama Indonesia yang terkenal, yaitu Sunan Kalijaga. Pada saat Sunan Kalijaga ini akan melakukan tapa semedi di Gunung Kelut, tetapi ditantang oleh Lembu Suro dan beradulah kekuatan kanuragan antara Lembu Suro dan juga Sunan Kalijaga. Lembu Suro juga memiliki seorang rival yang bernama Mahesa Suro. Kalau Lembu Suro itu adalah rajanya para lembu, sedangkan Mahesa Suro adalah rajanya para kerbau. Kisah yang sangat terkenal di kalangan masyarakat Jawa terkait Lembu Suro adalah sebuah kisah kutukan Gunung Kelut yang mengisahkan pada saat Lembu Suro ini jatuh cinta kepada sang putri yang sangat cantik bagaikan bidadari, yaitu anak dari kerajaan Majapahit bernama Raja Brawijaya, dan putri tersebut bernama Dyah Ayu Pusparini. Namun cintanya ini ditolak oleh sang putri, sehingga sang putri memberikan syarat kepada Lembu Suro untuk menggalikannya sumur di puncak Gunung Kelut. Tetapi syarat tersebut telah diakali oleh Pusparini, dan pada saat Lembu Suro menggali sumur yang sangat dalam, Pusparini bersama Raja Brawijaya mengubur hidup-hidup Lembu Suro di dalamnya agar Lembu Suro tidak bisa menikahi Pusparini. Dan kemudian pada saat itu juga Lembu Suro mengucapkan sumpah serapah kepada kerajaan Majapahit. Dan daripada penasaran ceritanya seperti apa, yuk, inilah dia. Pada suatu hari hiduplah seorang raja di kerajaan Majapahit yang bernama Raja Brawijaya, yang memiliki seorang putri yang sangat cantik jelita bagaikan bidadari yang bernama Putri Dyah Ayu Pusparini. Namun kekurangan dari putri ini adalah di usianya yang sudah matang, dia tidak kunjung ingin menikah, hingga pada akhirnya membuat sang Raja Brawijaya ini gusar dan juga resah. Hingga pada akhirnya sang raja yang menginginkan anaknya ini menikah dan mendapatkan menantu yang sangat kuat, sang raja mengadakan sayembara, yaitu dengan syarat siapa yang bisa menarik busur Kiai Garuda Yaksa dan juga mengangkat gong Kiai Sekar Delima, dia akan diangkat sebagai suami dari putrinya tersebut. Mendengar itu, sang putri pun nampak kayak ragu, tetapi tidak bisa menolak apa yang dikatakan oleh raja, sehingga sang putri pun mengiyakan apa yang diinginkan oleh raja. Keesokan harinya, pengumuman sayembara yang diadakan oleh Raja Brawijaya pun diumumkan ke masyarakat seantero negara Majapahit, sampai terdengar oleh salah satu raja dari kalangan jin bernama Lembu Suro. Semua orang pun dari mulai masyarakat,
pendekar, kesatria, pangeran, seantero kerajaan Majapahit ini mengikuti sayembara yang diadakan oleh Raja Brawijaya. Namun pada kenyataannya ternyata dari semuanya itu tidak ada yang bisa menarik busur Kiai Garuda Yaksa dan juga gong Kiai Sekar Delima. Hingga pada akhirnya datanglah seseorang yang berperawakan sangat besar dan berkepala lembu, yaitu Lembu Suro, menghadap ke Raja Brawijaya. Dari situ dia meminta izin untuk mengikuti sayembara tersebut. Pada awalnya Raja Brawijaya ini menolak keikutsertaan Lembu Suro dalam mengikuti sayembara karena tidak ingin memiliki menantu dari kalangan jin. Namun Lembu Suro ini menjawab, dalam persyaratannya ini tidak ada syarat bahwa kalangan jin tidak boleh ikut, dan di situ hanya tertulis siapapun boleh ikut bila merasa mampu menarik busur Garuda Yaksa dan juga mengangkat gong Kiai Sekar Delima. Mendengar hal itu, pada akhirnya sang raja pun memperbolehkan keikutsertaan Lembu Suro untuk melakukan sayembara tersebut dengan meremehkannya karena dia yakin yang dapat menarik busur Kiai Garuda Yaksa dan juga mengangkat gong Sekar Delima bukanlah orang sembarangan. Dan pada saat giliran Lembu Suro beraksi, terjadilah sebuah ketegangan antara raja dan juga masyarakat yang menonton sayembara tersebut. Sebelum Lembu Suro ini mengangkat busur Garuda Yaksa, dia membacakan rapalan mantra terlebih dahulu, kemudian mengusapkan rapalan tersebut ke seluruh tubuhnya. Kemudian Lembu Suro pun langsung mengangkat sang busur, lalu menarik busur tersebut, dan cas, busur pun berhasil ditarik oleh Lembu Suro, yang membuat semua masyarakat pun heboh dan bertepuk tangan, kecuali sang raja yang bersih tegang karena tidak ingin memiliki menantu dari kalangan jin. Selanjutnya, Lembu Suro pun melakukan tantangan kedua, yaitu mengangkat gong Kiai Sekar Delima. Dia pun seperti biasa melakukan kembali rapalan mantra dan mengusapkan ke seluruh tubuhnya. Dan dalam seketika, set! Gong tersebut pun diangkat tanpa ada masalah sedikit pun oleh Lembu Suro. Dan hal itu membuat semua masyarakat heboh kembali, tetapi tidak dengan raja dan juga Putri Pusparini yang sedih karena akan memiliki menantu dan juga suami dari kalangan jin. Untuk sementara waktu, raja pun terkulai lemas karena apa yang dia tidak inginkan pun terjadi. Tetapi untuk menjaga martabat sebagai seorang raja, pada akhirnya sang raja pun tetap menyetujui untuk menikahkan Lembu Suro dengan anak sematawayangnya. Singkat cerita, di malam harinya, sang putri pun menangis sedih karena akan memiliki suami dari kalangan jin yang memiliki kepala seekor lembu. Sang pelayan pun yang melihat sang putri menangis memberikan saran kepada sang putri untuk menambahkan syarat kepada Lembu Suro, yaitu syaratnya adalah menggali sumur di puncak Gunung Kelut dengan jangka waktu dalam 1 malam. Mendengar hal itu, sang putri pun menyetujui saran dari pelayannya, lalu memberikanlah syarat tambahan ini kepada Lembu Suro. Lembu Suro pun yang menerima syarat tersebut hingga pada akhirnya menyetujui demi ingin menikah dengan sang putri Dyah Ayu Pusparini yang cantiknya bagaikan bidadari. Keesokan harinya, Lembu Suro dan juga rombongan kerajaan pergilah ke puncak Gunung Kidul. Sesampainya di puncak Gunung Kidul, Lembu Suro pun mulai membacakan mantra lagi dan kemudian mengusapkan mantra tersebut kepada seluruh tubuhnya dan mulailah menggali tanah di puncak Gunung Kelut menggunakan tanduknya. Tidak berselang lama pun, Lembu Suro sudah menggali sumur cukup dalam yang membuat sang putri khawatir karena syaratnya pasti akan terpenuhi oleh Lembu Suro dalam 1 malam. Sang putri pun yang mulai panik meminta kepada ayahnya untuk mengagalkan apa yang dilakukan oleh Lembu Suro. Sang ayah pun yang tidak bisa menolak permintaan dari sang putri dan tidak ingin mengecewakannya 2 kali, memerintahkan para pengawalnya untuk mengubur hidup-hidup Lembu Suro yang berada di sumur tersebut. Dan pada akhirnya, sang pengawal pun dan prajurit tidak bisa menolak apa yang dikatakan oleh raja. Lembu Suro pun mulai ditimbun oleh batu dan juga tanah bekas galian dirinya secara hidup-hidup. Lembu Suro pun yang melihat tanah berjatuhan dari atas, dia pun merasa kesal karena merasa dikhianati oleh sang raja dan juga sang putri. Namun pada akhirnya Lembu Suro ini tidak bisa berbuat apa-apa dan pasrah dirinya tertimbun oleh tanah dan batu dari sumur yang dia buat. Tapi sebelum dia ini menghembuskan napas terakhirnya, Lembu Suro pun mengucapkan sumpah serapah kepada sang raja. Dia mengatakan
Masyarakat Majapahit akan merasakan balas dendamku. Kediri jadi kali, Blitar jadi datar, Tulungagung jadi kedung. Yang artinya adalah Kediri akan menjadi sebuah sungai yang sangat deras, Blitar akan menjadi dataran tandus dan hampa, sedangkan untuk Tulungagung akan menjadi sebuah danau yang sangat dalam. Dan setelah ucapan sumpah serapah dari Lembu Suro, terjadilah guntur yang sangat mengerikan dan bahkan hujan yang sangat deras yang membuat sang raja ini panik dan khawatir karena bisa jadi sumpah serapah dari Lembu Suro ini akan menjadi kenyataan. Kemudian raja dan sang putri pun kembali lagi ke kerajaannya. Dan untuk mencegah sumpah serapah yang dilakukan oleh Lembu Suro, Raja Brawijaya pun melakukan sebuah ritual dan juga persembahan dengan menyembelih seekor lembu, lalu kepalanya ini disimpan di sebuah rakit lalu dihanyutkanlah di sungai. Namun apa yang terjadi? Tetap saja Gunung Kelut pun mengalami erupsi dan terjadilah gunung meletus yang dipercaya oleh masyarakat Jawa Timur ini sebagai kutukan balas dendam dari Lembu Suro. Nah, itulah dia teman-teman semua terkait kisah Poci, podcast cerita mitologi kali ini, yaitu kisah makhluk mitologi yang berasal dari Jawa Timur, Lembu Suro, dan juga kisah kutukan Gunung Kelut. Jadi gimana nih menurut teman-teman semua terkait kisah kali ini? Apakah seru atau punya pendapat lain? Atau teman-teman semua pengen request kisah apa lagi? Langsung aja tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sensei. Bila sudah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye semuanya.